Oke, sekarang kita ada di konten baru gue. Karena berhubung di rumah aja, jadi gue mau berbagi cerita mengenai hal-hal yang berbau horor. Jadi harus serius. Oke, malam ini udah malam, jadi langsung aja kita masuk ke materi yang akan saya ceritakan, yaitu adalah teror di Menara Saida. Ini sumbernya di Kaskus, ada di tahun 2020 tanggal 20 bulan Maret. Postingan ini diposting jam 8 lebih 12 menit dengan judul Teror di Menara Saida. Teror di Menara Saida. Saya adalah seorang satpam yang baru saja bekerja di Menara Saida. Nama saya Rizal dan kawan saya Vino. Tidak pakai G Bastian. Nggak mungkin dong. Aktor kalau Vino G Bastian, ya kan? Tapi Vino G Bastian belum pernah ya memerankan satpam ya. Oh, ternyata Vino itu lebih senior. Rizal dan kawan saya Vino yang lebih senior menjaga gedung ini, kami hanya berdua ketika jam sudah malam. Saat ini gedung Menara Saida masih dihuni oleh banyaknya perkantoran. Tentu saja para karyawannya pun juga banyak. Hanya saja penjagaan gedung di malam harinya hanya 2 orang satpam yang berjaga. Saya dan juga Vino. Serta beberapa engineering yang khusus jaga malam. Hari menjelang malam pukul 11. Satu persatu karyawan di Menara Saida sudah pulang. Hari itu terasa hawa dingin menyelimuti kulit. Aku dan Vino pun asik menyeruput kopi yang memang disediakan pengelola gedung. Zal, hari ini dingin banget loh, berasa nggak? Iya nih, makanya aneh pakai jaket. Sadap, pakai jaket. Jaket apa ya? Sama, kita juga pakai jaket. Lalu ada seorang wanita berbaju merah mendatangi kami berdua. Usianya masih muda, terbilang ia juga cantik. Seperti juga ada blasteran. Orang Eropa terlihat dari hidungnya yang mancung. Ketika wanita itu datang tercium aroma melati. Aku berpikir, mungkin ini parfum yang dipakai si wanita itu. Maaf Pak, saya mau ke lantai atas, lantai 13. Office XXX. Teman saya masih lembur di sana. Boleh minta antar Pak? Saya takut sendirian karena kelihatannya gedung ini sudah mulai sepi. Oh, masih ada yang belum pulang rupanya. Ya, sebentar Mbak, saya izin dulu dengan teman saya. Kulihat Vino dengan Walkman dan headset di telinga sedang angguk-angguk mendengarkan musik kesukaannya. Vin, gue anterin dulu ya ke lantai 13. Bentar, gue langsung balik lagi kok nemenin lo. Sambil kutepuk pundaknya. Vino hanya angguk-angguk sambil mengangkat jempolnya. Kebayang gak nyampe sini? Jadi dia lagi pakai headset, dengerin Walkman, sambil angguk-angguk seru kayak dengerin lagu. Nah, lagu apa? Bukan itu ya? Oke, jadi Vino lagi ngangguk-angguk waktu si Rizal ngomong dia mau ke lantai 13 nanti balik lagi.
Dia gitu-gitu doang tuh sambil ngangkat jempolnya. Enggak, ini kan gue cerita. Nah kalau misalnya penonton gue gak ngebayangin, ini gue kayak gitu loh. Nah gitu. Dalam hati lumayan lah nganterin cewek cantik malam-malam gini. Siapa tahu bisa jadi kenalan lebih jauh. Terus jodoh. Sedap. Bisa aja lu Jal. Duh, lamunanku menerawang jauh sampai ke awang-awang seperti punguk merindukan bulan. Ayo Mbak, saya antar. Aku pun berjalan beriringan menuju pintu lift. Lalu kami pun masuk setelah pintu terbuka. Tapi tak ada obrolan karena aku sebagai satpam juga segan untuk bertanya duluan dan mengajak berkenalan. Wanita itu beberapa kali tersenyum kepadaku. Kemudian lift pun membuka di lantai 13. Kami pun bersama langsung keluar dan mengarah ke office yang disebutkan tadi. Di dalam office suasana agak remang dan ada beberapa lampu nyala namun mati sebagian. Lalu tiba-tiba lampu padam semua dan komputer pun menyala lalu mati kemudian menyala lagi seperti lampu disko. Setelah itu mesin ketik di pojok ruangan pun seperti ada orang yang mengetik tapi jelas tidak ada orang. Ia bergerak dengan sendirinya. Aku menengok ke belakang mencari wanita berbaju merah tadi. Ia pun menghilang. Dari sudut kegelapan aku melihat sosok yang familiar dengan baju putih. Rambutnya panjang, berantakan, mukanya pucat sambil duduk di salah satu meja sambil menggoyangkan kakinya. Lalu tertawa menggema. Hi, 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 hi. Hihihi. Susah tau baca kayak gini. Otomatis aku lari tunggang langgang sambil berteriak kuntilanak. Langsung aku menuju tangga darurat dari lantai 13 menuju ke bawah. Rasanya dadaku sudah sesak. Lampu di tangga pun ada beberapa yang mati. Teriakan nafasku tersenggal satu demi satu. Namun rupanya belum selesai semua itu. Dari atas terdengar langkah kaki terburu-buru seakan ingin mengejarku. Tanpa komando aku pun ingin segera meneruskan langkah dan memegang gagang sisi tangga. Tapi kok bukan besi lunak dan dingin. Betapa terkejutnya ketika melihat rupanya sosok putih yang kulihat ada di hadapanku dengan darah di bibirnya sambil menyeringai. Pandanganku pun tiba-tiba gelap. Aku tak bisa mengingat apa-apa lagi. Kubuka mataku perlahan. Perlahan ada cahaya putih lambat laun aku tersadar. Aku telah terbaring di kasur dan nampaknya bukan di rumah. Tapi jelas ini adalah rumah sakit. Ada infus tertanam di tanganku. Tampak Vino di sudut ruangan asik memegang Walkman sambil mengangguk-ngangguk. Vin, ia pun tersadar. Aku sudah siuman. Dah sadar lo bro. Gue kenapa di sini? Lo pingsan di tangga darurat lantai 13. Loh. Padahal seingat aku sudah menuruni tangga. Kenapa masih di lantai 13? Tatapanku sambil bingung dengan penjelasan Vino. Dah gak usah bingung. Tadinya gue pikir lu mau ke WC. Gue tungguin lama banget. Kemungkinan lu dikerjain sama si noni Belanda berbaju merah. Kayaknya minta kenalan. Jadi lu tahu kalau di sana ada hantunya? Vino hanya mengangguk dan tertawa ngeselin. Setelah itu aku merasa lega. Tak ada kejadian yang memakan korban. Hingga akhirnya di tahun 2007, gedung Menara Saidah yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan itu resmi ditutup karena alasan membahayakan karena konstruksi gedung yang agak miring. Hingga kini makhluk penunggu gedungnya pun bertambah banyak. Mungkin kamu ingin uji nyali di sana? Enggak, gue gak nantangin, gue cuma baca di sini ada tulisannya. Baca aja lihat. Tidaknya hindarilah gedung yang kosong hingga lama tahun dihuni. Karena di situ banyak bersemayam makhluk astral dan tak kasat mata. Kecuali kalau agan suka hal-hal yang berbau mistis. Oke, ini postingannya diposting tahun 2020 ya ceritanya. Tapi kejadiannya di sini tidak dijelaskan tahun berapa si Rizal dan juga Vino. Cukup menarik cerita yang gue dapat. Oke, di sini juga ada beberapa komen-komennya juga ya.
Ada yang komen, kita baca dulu ya. Duh, kenapa gak diajak kenalan tuh si Noni? Kan tadi udah mau diajak kenalan, cuman kan karena satpam gak enakan kali ya. Jadi segen gitu kan, udah. Terus udah gitu, paling cuma muka pucat aja dengan tatapan mata kosong. Oke, ada yang komen gitu, itu setan yang ada di sana pada bayar sewa gedung gak ya? Kok setan? Emang itu masuknya golongan setan ya? Setan mah lu. Oke. Oh iya benar. Wih, melayang dong. Ini ada beberapa fakta mengenai Menara Saidah. Di sini dilansir dari rumah123.com. 10 fakta Menara Saidah, kosong belasan tahun, miring serta syarat cerita horor. Bagi yang sering melalui jalan Mas Tirto Darmo, MT Haryono ya. Gedung ini berdesain ala Romawi dengan pilar-pilar berukuran besar, apalagi kalau misalnya bukan Menara Saidah. Menara Saidah ini adalah tempat viral pada September-Oktober 2019 lantaran cerita horor yang terjadi. Kebetulan, gedung perkantoran ini memang sempat kosong cukup lama lantaran tidak ada penyewa. Bahkan ada kabar yang mengatakan kalau bangunan pencakar langit ini miring karena kesalahan saat konstruksi. Oke, ini ada fakta-fakta unik yang akan kita paparkan. Nomor 1, nama awal Menara Saidah adalah Gedung Grasindo. Awalnya bangunan perkantoran ini bernama Grasindo yang dibangun selama 3 tahun mulai tahun 95 hingga 98. Kemudian ini juga sejumlah laman berita melansir bahwa biaya pembangunan gedungnya Grasindo ini juga menelan biaya hingga 50 miliar rupiah. Oke, fakta yang kedua. Menara Saidah ini berdesain Romawi. Ya, emang keren ya. Kemudian yang ketiga, pemilik awal Menara Saidah adalah Mustika Ratu. Semula kepemilikan gedung bertingkat ini atas nama Mustika Ratu, perusahaan kosmetik yang dimiliki oleh Muriati Sudipyo. Lantas nama gedung perkantoran berubah dinamakan jadi Menara Saidah yang dikenal hingga sekarang. Ya ini saya hanya ngebacain aja ya bener apa enggaknya. Ya lu baca aja di rumah123.com nih ya ini. Gue liatin nih ini ya. Oke, yang keempat. Menara Saidah dikelola keluarga suami Inneke Koesherawati. Ini lucu ya, jadi kayak gue berasa ngebawain berita gosip, infotainment jadinya. Fakta berikutnya, nomor 5. Menara Saidah kosong sejak tahun 2009. Setelah dibangun dan juga berganti kepemilikan, sejumlah perusahaan dan lembaga menjadi penyewa Menara Saidah. Jadi ini ada beberapa penyewa, di antara ada BNI, Antv, Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Wilayah Timur Indonesia, dan banyak lagi ya. Ini kementerian ini berganti nama 3 kali semenjak dari Presiden Megawati, Pak SBY sama Pak Jokowi. Jadi udah berapa kali ganti. Nah ini dari detik.com melansir bahwa Menara Saidah pernah diisi oleh 34 tenan yang menyewa gedung. Namun sejak 2009 gedung ini kosong lantaran tidak dikelola dengan baik. Penyewa memilih pergi, hal ini menjadi penyebab kenapa Menara Saidah kosong. Nah ini fakta unik menurut gue, pas logikanya. Karena sebuah gedung kalau ingin laku disewakan, maintenance yang punya gedung juga itu harus dijaga banget. Yang paling hal sepele deh, kebersihan toilet, cat gedung, dan segala macamnya. Ini kalau dilihat misalnya nggak dijaga kebersihannya dan lain-lain, agak PR juga ya. Orang-orang yang mau buka tenan di sana juga kayak, aduh mendingan gue cari gedung lain deh gitu, yang lebih kece, yang lebih keren gitu kan. Masuk akal. Kalau gue ya pikirannya bukan karena horor, makanya akhirnya nggak ada tenan yang mau nyewa. Ya mungkin awalnya karena tidak dikelola dengan baik. Itu yang ngebuat jadi para penyewa pada cabut. Make sense menurut gue. Fakta nomor 6. Menara Saidah miring. Sudah cukup lama Menara Saidah diklaim miring, namun kontraktor Hutama Karya membantahnya pada 2013. Situs berita online cnbcindonesia.com melansir pernyataan kepada Dinas Cipta Karya, Pertahanan dan Tata Ruang DKI Jakarta. Heru membantah kalau Menara Saidah miring dan menyatakan struktur bangunan masih dalam kondisi bagus. Fakta nomor 7. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta Menara Saidah dikelola pemerintahan.
Kemudian fakta nomor 8, proyek LRT Jabodetabek ambles di depan Menara Saidah. Oke, ini harus gue bacain juga nih. Pada Oktober 2017 ada bagian proyek LRT Jabodetabek yang ambles persis di depan Menara Saidah, tetapi gedung ini dinyatakan aman. CNNindonesia.com melansir pernyataan Corporate Secretary PT Adikarya Ki Syahgolang Permata. Syahgolang menyatakan longsor yang hanya terjadi pada dinding penahanan tanah di depan pagar gedung yang masuk ke area pekerjaan proyek LRT. Dia memastikan insiden ini tidak berdampak kepada bangunan gedung dan juga lalu lintas di sekitarnya. Oke, masih aman. Fakta nomor 9, Pemprov DKI sempat ingin ambil alih Menara Saidah. Sempat. Namun upaya ini tidak berjalan, renovasi terhenti setelah hanya berjalan selama 2 bulan saja. Dan fakta nomor 10 yaitu cerita horor di Menara Saidah. Oke, jadi banyak sekali sederetan kisah horor atau mistis terjadi di Menara Saidah. Sudah bisa dikatakan bahwa ini udah termasuk urban legend. Nah, buat kalian terserah mau percaya atau tidak, ya monggo. Saya mah cuma ngebacain aja. Jadi, iya banyak juga pasti yang ngira karena mistis ya. Cuman kan kita gak ada yang pernah tahu ya. Udah, gak usah dikomporin lagi dong. Oh, ini ada lagi nih dari situs yang gue buka nih. Kisah menyeramkan di Menara Saidah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh. 8, waduh. Oke, ada 8. Mau gue bacain gak? Apa udah aja? 10 menit. 10 menit, oke. Kisah menyeramkan di Menara Saidah masih dari artikel rumah123.com ya yang masih gue bacain di sini. Jadi artikelnya di sini menyebutkan nomor 1 penampakan wanita berbaju merah yang tadi sempat gue bacakan. Ini threadnya dari Kaskus. Dan ini gue bacain lagi sedikit. Banyak orang yang mengklaim ada penampakan wanita berbaju merah atau bergaun merah di lantai 3. Penampakan hantu perempuan berbaju merah yang menjadi paling terkenal konon hantu ini menghuni lantai 3. Sedangkan kalau misalnya tadi kita dengar itu lantai 13. Jadi salah satu kisah mistis adalah hantu perempuan ini menampakkan dirinya dan meminta bantuan satpam. Oke, salah satu kisah mistisnya adalah hantu perempuan ini menampakkan, udah. Dia meminta bantuan ke satpam untuk diantar ke lantai 14 untuk menemui adiknya. Saat sampai, perempuan itu menghilang begitu saja dari lift. Ojek online memperoleh order dari lobi. Oke, sejumlah ojek online mengaku mendapatkan order dari lobi Menara Saidah pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Driver ojek online atau ojol ini menerima order penumpang atau order pengiriman paket dari gedung ini. Padahal gedung ini tidak ada yang menghuninya atau tidak ada satupun penyewa yang ada di sini. Yang ketiga, Menara Saidah dibangun di atas kuburan. Oke, gue bacain lagi ya. Masyarakat sekitar Menara Saidah percaya gedung ini dibangun di atas kuburan yang tidak dipindahkan. Mereka yang tinggal di kawasan ini sejak lama mengetahui kalau sebelum dibangun lahan ini adalah lahan kosong dan juga kuburan. Oke, ini faktanya bisa dicek lagi untuk orang-orang yang memang tinggal di sana atau yang udah lebih tahu. Jadi di sini gue cuma bacain bukannya so tahu. 4 ya, lanjut ya. Makhluk berupa ular sebesar pohon kelapa dan macan. Patungnya tadi gue ngeliatnya kuda. Kuda apa macan tadi? Emang ada patung kuda? Romawi kan ya? Iya. Ntar gue cek dulu lagi. Jadi bingung patung apa tadi ya? Oh iya ada nih patung macan ada. Ada patung. Terus ada orang Romawi juga. Ada singa ya. Terus keranda mayat yang muncul dan hilang. Yang keenam ada makhluk halus penunggu lift. Terus kemudian yang ketujuh makhluk halus di basement. Terus lampu yang menyala sendiri. Oke, jadi sebenarnya ini banyak sekali kisah-kisah seram atau kisah horor yang ada yang terjadi di Menara Saidah. Dan juga ada beberapa fakta-fakta yang tadi gue bacain juga. Dan ini semuanya udah ada ya di berita-berita juga. Dan jadi gue nanya lagi nih ke kalian. Sebenarnya di macam-macam tempat juga mestinya ada yang serem ya. Iya kan? Gak di Menara Saidah aja kan? Ntar ini ada apa lagi nih? Ada gambarnya lagi guys. Sejarah Menara Saidah, kisah horor. Deretan kisah mistis. Oke, jadi ini sebenarnya banyak banget ya deretan kisah mistis. Wah. Wanita cantik hilang di lift. Terus
Munculnya keranda mayat, oh ada juga. Sering muncul pencahayaan yang janggal. Ini lucu nih. Oke, gue baca ya di poin nomor 6 nih. Sering muncul pencahayaan yang janggal. Biasanya sudah seharusnya sebuah gedung kosong akan gelap. Akan selalu gelap karena memang tidak ada pencahayaan. Namun hal itu berbeda dengan Menara Saedah. Pasalnya, sejak resmi ditutup pada tahun 2017, gedung ini kerap menampakkan cahaya lampu yang menyala di beberapa lantai. Beberapa warga sekitar pun sering melihat lantai gedung yang terang benderang. Jika dikonfirmasi ke petugas yang berjaga, mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyalakan lampu dari gedung tersebut. Apa benar lampu dari berbagai lantai di Menara Saedah dinyalakan oleh makhluk halus? Itu dia beberapa kisah horor yang menyelimuti Menara Saedah. Ya pokoknya kalau misalnya pengen tahu kenapa lampunya nyala, lu datangin aja tempatnya, tanya satpamnya, Pak anterin deh Pak ke tempat yang nyala. Udah gitu aja beres masalahnya gak? Biar gak penasaran. Terus ini lagi wanita cantik hilang di lift. Oke, gue bacain ya yang nomor 4 nih. Wanita cantik hilang di lift. Kejadian ini dialami oleh 2 orang satpam yang menjaga gedung saat masih beroperasi. Rata-rata sama ya ceritanya ya. Oke, next kita ke nomor 3, hantu penunggu lift. Sebelum gedung ini resmi ditutup, seorang karyawan pada waktu itu datang ke Menara Saedah untuk mengambil dokumen yang tertinggal di ruang kerjanya. Ia pun menuju lantai ruangan kerja menggunakan lift. Sesampai di lantai yang dituju, ia pun kaget lantaran lantai tersebut telah kosong. Ia akhirnya kembali memasuki lift sendirian dengan perasaan cemas. Ia mencoba menekan tombol menuju lantai dasar namun lift tidak bergerak. Malahan tiba-tiba lampu lift meredup. Ia pun semakin merasa cemas dan menekan segala tombol yang ada di lift. Akhirnya lift tersebut bergerak. Namun ia malah diantar oleh lift tersebut ke sebuah ruangan yang beraura sangat negatif. Pada akhirnya ia memutuskan untuk turun dengan menggunakan tangga darurat. Ngerinya, setiap lantai yang ia turunin, lift selalu tampak terbuka seakan mengajak sang karyawan untuk memasuki lift tersebut. Itu males ya. Itu males sih. Cuman karena dia panik kan dia pencet semua ya. Jadi kan tiap lantai itu lift tek buka lagi, dia turun lagi, liftnya turun tek buka lagi. Logikanya kan gitu. Tapi kondisinya kalau lagi kayak gitu sih panik sih, males sih. Oke, gitu aja cerita tentang Menara Saedah di episode perdana kali ini. Ya udah, sampai jumpa lagi di next episode. Kalau misalnya buat kalian yang punya pengalaman mistis, pengalaman gaib, atau pengalaman di luar nalar, atau pengalaman seram, jangan ceritain mantannya ya. Serem sih ya, tapi ini serem yang beda gitu ya. Boleh kirimin ceritanya ke email fadipotret@gmail.com. Nanti cerita-cerita yang kalian kirim nanti kita sortir dulu. Nanti yang oke, yang paling serem nanti kita bakal bacain. Kita tunggu emailnya. Jadi silakan yang mau berbagi. Ini tuh acaranya jadi kayak gue ngedongin kalian sebelum tidur ya. Ini gak boleh setel musik ya. Sampai jumpa lagi di next episode. Jangan lupa subscribe, like, komen, sama lupa belum. Itu aja mungkin yang bisa gua sampaikan. Gue tutup gak apa-apa. Oke, jadi sekian di episode kita kali ini. Sampai jumpa lagi di next episode. Jadi jangan lupa juga dikirimin ceritanya yang ingin berbagi sama gua di fadipotret@gmail.com. Ditulis di bawah kali ya. Ya udah. Lupa belum. Ya udah. Ya udah. Lupa belum. Ya udah. Harus serem dong. Sampai jumpa. Aduh, capek. Serem loh ini ceritanya. Nyampe haus saya. Ntar ya, minum dulu. Belum lahir kan iklan itu.